Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhasana, NPM 2088202, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang makna evaluasi dan jenis evaluasi. Materi pertama yaitu tentang makna evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Pengembangan alat evaluasi merupakan bagian integral dalam pengembangan sistem pembelajaran. Oleh karena itu, fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui apakah tujuan yang dirumuskan dapat tercapai. Evaluasi merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Kriteria keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan program pembelajaran dilihat dari kompetensi dasar yang dimiliki oleh siswa. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, dan tujuan ini bisa dicapai jika ada tindakan lanjut dari kegiatan evaluasi. Evaluasi akan memberikan informasi tingkat pencapaian belajar siswa, dan jika dianalisis lebih rinci akan diperoleh informasi tentang kesulitan belajar siswa, yaitu konsep-konsep yang belum dikuasai oleh sebagian besar siswa. Informasi inilah yang harus digunakan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian yang diselenggarakan oleh guru memiliki banyak kegunaan, baik bagi siswa, sekolah, ataupun baik guru itu sendiri. Bagi siswa, hasil tes yang diselenggarakan oleh guru mempunyai banyak kegunaan, antara lain: yang pertama, mengetahui apakah ia sudah menguasai materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Yang kedua, mengetahui bagian mana yang belum dikuasai sehingga ia berusaha untuk mempelajari lagi sebagai upaya perbaikan. Yang ketiga yaitu penguatan bagi siswa yang sudah memperoleh skor tertinggi dan menjadi dorongan atau motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Yang keempat, bagi guru untuk memperbaiki metode pembelajaran, informasi keberhasilan belajar siswa dalam aspek kognitif dan psikomotor diperoleh melalui penilaian. Aspek kognitif yaitu aspek yang berkaitan tentang pengetahuan siswa, dan psikomotor yaitu yang berkaitan tentang kemampuan keterampilan siswa yang dimiliki pada diri sendiri. Sedangkan aspek afektif diperoleh melalui angket dan pengamatan di kelas. Aspek afektif yaitu yang berkaitan tentang sikap, nilai-nilai siswa di sekolah. Sebagian alat penilai hasil pencapaian tujuan dalam pembelajaran. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi itu lebih dari hanya sekadar untuk menentukan angka keberhasilan belajar. Yang paling penting adalah sebagai dasar umpan balik feedback dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, kemampuan guru menyusun alat dan melaksanakan evaluasi merupakan bagian dari kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran secara keseluruhan. Contohnya, seperti misalnya guru menjelaskan materi pada hari itu. Di akhir jam pembelajaran, guru kembali bertanya kepada siswa tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Dari situ kita akan mengetahui batas mana kemampuan siswa itu menangkap pembelajaran pada hari itu. Itulah yang dinamakan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis evaluasi. Pelaksanaan evaluasi mempunyai manfaat sangat besar. Manfaat ini dapat ditinjau dari pelaksanaannya. Adapun jenis evaluasi serta manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan setiap kali selesai dipelajari suatu unit pelajaran tertentu. Manfaatnya sebagai alat penilaian proses pembelajaran suatu unit materi pembelajaran tertentu. Tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Hasil tes dianalisis untuk mengetahui konsep yang belum dikuasai oleh siswa, kemudian diadakan kegiatan remedial. Kegiatan evaluasi formatif biasanya dilakukan saat jam terakhir pembelajaran setelah guru menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Di akhir
akhir, guru akan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir pembelajaran suatu program atau sejumlah unit pelajaran tertentu. Evaluasi ini mempunyai manfaat untuk menilai hasil pencapaian siswa terhadap tujuan suatu program pembelajaran dalam suatu periode tertentu seperti semester atau akhir tahun pembelajaran. Seperti contohnya itu pembagian rapot untuk siswa mengetahui nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai sarana diagnosis. Evaluasi ini bermanfaat untuk meneliti atau mencari sebab kegagalan pembelajaran atau di mana letak kelemahan siswa dalam mempelajari suatu jumlah unit pembelajaran tertentu. Dan yang keempat yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk menempatkan siswa dalam suatu program pendidikan atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan, baik potensial maupun aktual, dan minatnya. Evaluasi ini bermanfaat dalam rangka proses penentu jurusan sekolah. Atas dasar inilah jelaslah betapa pentingnya penguasaan guru terhadap evaluasi. Penggolongan jenis evaluasi sebagaimana di atas hanya sebagai penggolongan berdasarkan fungsi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan materi pembelajaran yaitu tentang makna evaluasi dan jenis evaluasi. Sebelum saya menutup, saya ada sedikit motivasi untuk kalian semua yaitu pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.